العالمين وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang Allah muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pada pagi ini insyaallah tema kajian kita adalah seputar adab-adab ya, dan zikir setelah sholat ya. Adab-adab dan zikir setelah sholat ya. Ini diantara tema penting sebagai bentuk ikhtiar kita untuk menyempurnakan ibadah fardu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah salat ya. Jadi kita setelah mengucapkan salam tentu ya dianjurkan untuk menyempurnakannya dengan ibadah zikir dan doa. Jadi tidak langsung beranjak gitu ya, atau tidak langsung meninggalkan tempat salat ya. Karena memang pada dasarnya sholat itu adalah doa gitu. Maka kita sempurnakan kembali ya dengan ibadah berupa zikir dan doa ya. Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kata Allah, kalau kalian sudah selesai melaksanakan ibadah salat ya, maka ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah. Qiyaman, baik dalam kondisi berdiri, wa qu'udan, dan dalam kondisi duduk, wa ala junubikum, ataupun dalam kondisi berbaring. Jadi kalau kita ada keadaan di mana kita perlu segera bergerak atau berpindah lokasi, tidak ada masalah, tapi zikir tidak berhenti gitu. Atau seraya duduk gitu. Atau mungkin kalau kita sedang sakit, maka seraya berbaring gitu. Lalu kata Allah, fa idza itma'nantum faqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta ya. Nah, ini Bapak Ibu di antara dasar normatif mengapa kemudian kita dianjurkan berzikir setelah sholat ya. Lalu Allah juga berfirman di dalam Quran surah Al-Jum'ah, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi ya. Kalau kalian telah menyelesaikan ibadah salat, maka bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan dari Allah, wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kepada Allah agar kalian dirahmati. Nah, ini diantara dasar-dasar dalam Al-Quran. Lalu kemudian dasar hadis diantaranya adalah hadis Imam Malik, Bapak Ibu, ya, di mana Nabi mengajarkan kepada para sahabat untuk berzikir setelah sholat. Ya. Nabi bersabda, man sabbaha, barang siapa bertasbih, dubura, ya, kulli salatin, setiap selesai sholat, thalathan wa thalathina, 33 kali. Jadi bertasbih 33 kali, lalu wahamida, lalu dia bertahmid ya. Jadi kalau bertasbih itu subhanallah, kalau bertahmid alhamdulillah, thalathan wa thalathina, kemudian 33 kali pula, wa kabbara, dan dia juga bertakbir thalathan wa thalathina, 33 kali, wa khatama bil mi'ah, lalu menyempurnakan bilangan. Jadi setelah 33 itu tasbih, 33 tahmid, 33 takbir, disempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, kalau setiap muslim muslimah ya mendawamkan, mengerjakan ya 100 zikir dan tasbih ini, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Itu diantara fadilat kita berzikir setelah sholat gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian,
kalau kita sholatnya berjamaah gitu ya, maka begitu imam mengucapkan salam, maka yang pertama dilakukan oleh imam ya, itu adalah menghadap ke jamaah, seperti mana pada beberapa hadis ya, di antara adalah hadis Imam Al-Bukhari. Jadi Nabi itu kalau memimpin sholat ya, setelah mengucapkan salam, beliau akan langsung menghadap ke jamaah, artinya 180 derajat, membalikkan tubuhnya menghadap ke jamaah, atau 90 derajat gitu ya. Jadi memberi atau menghadap ke jamaah tapi pada sisi kanannya gitu ya. Kecuali biasanya Rasul itu pada sholat subuh dan sholat maghrib dia tidak langsung menghadap ke jamaah. Nah, ini penting Bapak Ibu, di antara sunnah-sunnah Nabi yang kita perlu hidupkan itu adalah, jadi Nabi itu kalau sholat subuh atau sholat maghrib ya, itu beliau tidak langsung menghadap ke jamaah, tapi akan tetap pada posisinya, tidak melipat atau tidak bersila, tetap pada posisi tasyahud kakinya. Itu beliau akan membaca kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 10 kali baru beliau menghadap ke jamaah gitu. Baru beliau menghadap ke jamaah. Jadi dulu kami di antara nasihat ya guru-guru kami di Al-Azhar, katanya kalau mau berguru ya, maka temui calon gurumu itu waktu sholat subuh dan waktu sholat maghrib gitu. Ya, lihat bagaimana dia mempraktekkan sunnah-sunnah Rasul dalam ibadah sholat, terutama sunnah tadi, tidak membalikkan badannya kecuali setelah berzikir, membaca kalimat la ilaha illallah tadi 10 kali, barulah menghadap ke arah jamaah gitu. Jadi kalau dia begitu salam langsung menghadap ke jamaah waktu sholat subuh dan sholat maghrib, maka dia belum layak diambil ilmunya. Nah, gitu kira-kira. Subhanallah ya. Jadi karena dianggap pada sunnah-sunnah yang dasar aja dia tidak mengamalkan, bagaimana mungkin mau diambil ilmunya. Itu subhanallah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu bagi yang menjadi imam, mau sholatnya di masjid atau sholatnya di rumah tetap juga diamalkan ya. Lalu biasanya Nabi, Bapak Ibu sekalian, setelah menghadap ke jamaah, maka beliau biasanya akan beristighfar 3 kali ya. Itu pada hadis Imam Muslim. Jadi Nabi setelah membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah akan disusul dengan kalimat istighfar 3 kali, itu pada waktu sholat fardu ya. Makanya Nabi dikatakan pada hadis Imam Bukhari, beliau beristighfar sehari tidak kurang 70 kali. Kalau pada hadis Imam Muslim 100 kali gitu. Artinya Nabi banyak beristighfar Bapak Ibu sekalian. Nah, di antara tempat di mana Nabi sering beristighfar itu adalah ketika selesai sholat fardu. Kemudian setelah itu Nabi akan melakukan wirid dan zikir-zikir. Nah gitu ya. Nah tadi diantaranya adalah Nabi bertasbih, bertahmid dan bertakbir masing-masing 33 kali. Gitu. Nah di antara zikir atau wirid yang Nabi baca pada hadis Imam At-Tabrani, itu Nabi juga membaca ayat kursi Bapak Ibu sekalian. Nabi biasanya membaca ayat kursi ya. Para ulama punya beberapa pandangan, ada yang mengatakan setiap sholat fardu gitu. Ada yang mengatakan hanya pada beberapa sholat saja gitu. Jadi kata para ulama pada dasarnya kita boleh membaca ayat kursi ini baik setiap sholat ataupun pada sholat-sholat tertentu gitu, ya. Lalu Nabi juga akan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini seperti mana pada hadis An-Nasai, hadis Abu Daud, kemudian juga pada hadis-hadis yang lain, hadis-hadis yang sahih Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Nabi setelah membaca ayat kursi akan
membaca pula beberapa surah-surah pendek. Di antaranya adalah surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Lalu kemudian seperti mana yang difatwakan oleh fatwa Darul Ifta, Bapak Ibu sekalian, kemudian Lajnah Fatwa Yordania tentang membaca surah Al-Fatihah setelah sholat. Nah begitu ya. Ada sebagian orang gitu ya, sebagian kelompok di masyarakat mengatakan, oh nggak boleh. Nabi tidak pernah membaca surah Al-Fatihah setelah sholat dalam zikirnya ataupun dalam majelis-majelis ataupun dalam doa-doa. Gitu. Kan kita kadang, Bapak Ibu, mari bersama-sama kita mendoakan si fulan atau si fulana yang sedang sakit ya, bi barokati umul kitab Al-Fatihah gitu misalnya gitu ya. Nah ini ada sebagian orang mengatakan, oh tidak boleh, itu tidak pernah dipraktekkan dan diamalkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Bapak Ibu sekalian, Darul Ifta ini kumpulan para ulama-ulama senior yang ada di Mesir ya. Itu telah mengeluarkan fatwa bahwa membaca Al-Fatihah baik di dalam zikir ataupun doa-doa kita boleh dan berpahala, Bapak Ibu sekalian. Mengapa? Karena pada prinsipnya jika Nabi membaca surah-surah tertentu ya, itu tidak berarti membatasi kita tidak boleh membaca surah-surah yang lain, Bapak Ibu sekalian. Karena Al-Fatihah sendiri itu banyak kebaikannya, bahkan ada kebaikan-kebaikan yang para sahabat ketahui belakangan. Ada hadis yang sahih Bapak Ibu sekalian, ketika ada sahabat sedang bermalam di sebuah perkampungan ya. Di kampung itu kebanyakan non-muslim, orang musyrik gitu ya. Lalu mereka mau numpang menginap di kampung itu. Lalu kata penghulu kampung, tidak boleh, kamu bukan orang sini, nggak boleh menginap gitu. Maka mereka bikin tenda itu di luar kampung, Bapak Ibu, di luar kampung gitu ya. Lalu malam itu ditakdirkan penghulunya sakit atau demam ya. Lalu mereka mencari tabib, tidak ketemu. Mereka menuju ke tenda sahabat tadi ya. Mereka bertanya, apakah ada di antara kalian yang bisa menyembuhkan penyakit gitu. Ya, itu para sahabat saling pandang karena mereka tidak ada yang bisa. Tapi karena kondisi lapar Bapak Ibu, karena mereka sedang kelaparan nih. Jadi tadi kan mau numpang menginap plus juga mau numpang makan. Gitu ya, tapi tidak diizinkan. Nah, karena dorongan lapar itulah salah seorang sahabat Nabi inisiatif mengatakan saya bisa. Walaupun disambut oleh pandangan heran sahabat-sahabat yang lain. Sejak kapan jadi tabib dia gitu. Tapi sudahlah, dibiarkan aja. Maka berangkatlah sahabat tadi menuju kampung, ya, menemui penghulu tadi. Dan tak lama kemudian dia keluar menuju tenda membawa kambing guling, Bapak Ibu. Jadi ternyata penghulu kampung sembuh, ya, sembuh gitu. Entah diapain sama sahabat tadi. Akhirnya mereka makan kenyang malam itu di tenda. Setelah kenyang mereka bertanya, ini dari mana kambing guling ini? Kata beliau, hadiah dari kampung tempat kita mau menginap itu. Hadiah apa? Hadiah saya katanya bisa menyembuhkan penyakit penghulunya gitu. Kamu kan bukan tabib, kata sahabat yang lain gitu. Iya, aku memang tidak tabib katanya. Jadi apa yang kau lakukan? Kata beliau, saya hanya membacakan surah Al-Fatihah. Kata beliau. Hanya membacakan surah Al-Fatihah, lalu aku usap pada tubuhnya. Dan takdirnya Bapak Ibu, orang itu sembuh dan sehat. Makanya saking gembiranya mereka diberikan hadiah kambing guling. Setelah selesai safar itu mereka pulang ke Nabi dan menceritakan itu. Kata Nabi itu diantara barokah surah Al-Fatihah. Gitu. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya kata para ulama, dalam bab doa dan dalam bab zikir kita boleh menggunakan surah Al-Fatihah. Itu seperti mana fatwa ulama Mesir, Darul Ifta, fatwa Lajnah, fatwa Yordania dan beberapa lembaga fatwa lain. Tapi kalau ada di antara masyarakat yang tidak mau membaca Al-Fatihah sebagai zikir atau doa, ya silakan saja, tidak ada persoalan Bapak Ibu sekalian. Ya. Tetapi kemudian tidak boleh mengatakan bahwa hal itu terlarang karena
para sahabat itu biasa Bapak Ibu ya, membaca surah-surah favorit mereka. Ada hadis yang lain pula menceritakan ada sahabat setiap kali menjadi imam setelah baca Al-Fatihah dia akan membaca surah lalu menutupnya dengan surah Al-Ikhlas. Setiap rakaat, mau apapun sholatnya, ya, mau maghrib, mau isya, mau subuh, habis baca Al-Fatihah, lalu dia baca surah dan tutup dengan baca Al-Ikhlas. Ya, lalu ada orang yang mengadu ke Nabi gitu. Ini mengapa si fulan selalu baca surah Al-Ikhlas? Dipanggil sahabat tadi, kenapa baca Al-Ikhlas? Padahal Nabi tidak pernah mempraktekkan. Kata beliau, itu surah favorit saya. Subhanallah. Itu surah favorit saya. Apa kata Nabi? Seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan apa yang ia cintai. Subhanallah. Jadi, apa yang kita cintai di dunia, termasuk surah-surah Al-Quran, itu kelak akan bersama dengan kita, dikumpulkan oleh Allah di akhirat bersama dengan pembacanya. Nah, ini diantara dalil Bapak Ibu mengapa para ulama membolehkan membaca Al-Fatihah di dalam zikir, di dalam doa-doa kita. Lalu Nabi juga biasanya akan membaca beberapa zikir-zikir tambahan seperti mana yang sampai kepada kita ya Bapak Ibu sekalian, di antara zikir-zikir yang Nabi baca ya seperti Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu diantara zikir atau doa-doa yang Nabi baca. Dan secara umum Bapak Ibu sekalian, dalam bab zikir dan dalam bab doa, kata para ulama, dia muasa. Apa itu muasa Bapak Ibu sekalian? Kita dibebaskan, dilonggarkan untuk berzikir dengan zikir apa saja, wirid apa saja, doa apa saja. Ya. Meskipun lebih afdal, kata para ulama, satu, menggunakan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Zikir-zikir yang ada dalam Al-Quran. Ada banyak Bapak Ibu sekalian. Ya. Seperti surah-surah yang kita baca. Ya, di antara surah-surah yang kita baca tadi kan ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ada Al-Fatihah, ada ayat kursi. Ya. Kemudian juga beberapa potong atau penggal-penggal ayat itu boleh kita baca. Ya. Selama memang kita niatkan dalam rangka berzikir gitu ya. Nah begitu pula di dalam doa Bapak Ibu ya. Doa juga sama, kita boleh mengambil dari Al-Quran. Kemudian yang kedua, dari hadis-hadis Nabi. Nabi ada mengajarkan beberapa doa ya, baik itu doa harian atau doa setelah sholat, itu juga lebih utama dipraktekkan. Yang ketiga, doa-doa yang diajarkan oleh para sahabat, para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama pada umumnya. Ya, ada yang nanya, Ustadz, boleh nggak baca doa yang dihadiahkan kepada saya dari guru saya, seorang kiai di sini gitu misalnya? Maka jawabannya Bapak Ibu, boleh. Ya, boleh. Ya. Selama kandungan doanya doa yang baik, bukan doa yang buruk. Ya, bukan doa mencelakakan orang ya, atau doa untuk menipu orang, itu tidak boleh ya. Selama isinya baik maka itu diperbolehkan. Jadi Bapak Ibu catatannya, untuk imam ya itu disarankan langsung menghadap ke jamaah atau berada pada posisi yang miring ya. Jadi artinya sisi badan kanannya terlihat oleh jamaah, kecuali setelah subuh dan setelah maghrib ya. Jadi Nabi biasanya pada hadis Imam Ahmad atau Imam Tirmidzi akan berzikir dulu beberapa saat ya, barulah menghadap ke arah jamaah. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, perihal apakah zikir itu dan doa dibaca dengan suara pelan atau dengan suara keras. Nah, ini sering menjadi perbahasan di masyarakat gitu ya. Ada yang mengatakan oh tidak boleh ya, zikir itu harus pelan-pelan, nggak boleh bersuara gitu ya. Ada juga zikirnya bersuara gitu. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam bab mengeraskan doa dan zikir setidaknya ulama punya 3 pandangan, dan ketiga-tiganya
punya dasar dan sandaran. Jadi singkatnya, ketiga pendapat ini punya dalil dan punya sandaran, dan karena dia masalah khilafiyah, ya silakan mengamalkan sesuai dengan sandaran masing-masing. Pendapat yang pertama yang mengharamkan, tidak boleh. Zikir itu cukup kita yang mendengarnya. Doa cukup kita yang mendengarnya. Pandangan yang kedua makruh, boleh bersuara, boleh terdengar, tapi makruh. Nah, pendapat yang ketiga yang mengharamkan, gitu ya. Maaf, yang membolehkan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara umum pendapat yang mengharamkan zikir atau doa dengan suara keras, yang pertama dalilnya Quran surah Al-A'raf ayat 205. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul." Ya, jadi kata Allah, sebutlah nama Rabbmu dalam hati dengan merendahkan diri dan penuh rasa takut dan tidak mengeraskan suara. Nah, itu dalil yang mengharamkan baca doa zikir dengan suara keras. Lalu kemudian pada hadis yang dikutip oleh Imam Ibnu Taimiyah, ini salah seorang ulama, ya, bukan ulama salaf ya, ulama abad ke-6 yang menjadi sandaran beberapa kelompok di masyarakat untuk mengharamkan doa zikir dengan suara keras. Jadi suatu ketika para sahabat sedang berada di suatu lokasi gitu ya. Kemudian karena mungkin ada rasa takut ya, berjalan di tengah lembah atau di tengah gunung, maka ada di antara sahabat itu yang berdoa dengan suara dikeraskan. Gitu, ya. Nah, lantas pada peristiwa itu Nabi menegur, ya. Jadi hadis ini dipakai oleh Imam Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya untuk mengharamkan zikir dengan suara keras. Jadi kata Nabi, janganlah berdoa dengan suara yang dikeraskan, karena kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan peka. Gitu. Ya, itu dalil yang dipakai oleh kelompok yang mengharamkan zikir dan doa dengan suara yang keras. Gitu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di waktu yang sama, ulama yang membolehkan membaca doa dengan suara keras atau suara yang dikeraskan, mau bacanya sendiri, mau bacanya berjamaah, ini merupakan pendapat mayoritas ulama pada hari ini. Jadi Bapak Ibu, ulama itu lebih banyak membolehkan sebenarnya, ya, membolehkan membaca doa dengan suara yang dikeraskan. Gitu. Apa dalilnya, Ustaz? Di antara dalilnya adalah hadis yang sahih dari Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Bapak Ibu. Ya. Hadisnya dari Imam Ibnu Abbas. Nah, ini pakar tafsirnya sahabat Nabi. Ya. Orang yang langsung didoakan Nabi dengan kebaikan, gitu ya. Jadi kata Abdullah bin Abbas, dulu kami di Madinah mengetahui orang di masjid sudah selesai atau belum sholat berjamaah dari suara zikir mereka. Jadi sahabat itu kalau mau ke masjid, mereka pengen tahu nih, di masjid sudah selesai belum sholatnya. Itu mereka tahu orang sudah selesai sholat kalau masjid sudah gemuruh dengan suara zikir. Subhanallah. Apa itu Al-Bukhari, Imam Muslim. Gitu. Jadi sebenarnya ulama tidak mempersoalkan kita mau berzikir dengan suara keras ataupun diperlahankan, karena masing-masing punya sandarannya. Ya, jadi kata Imam Abdullah bin Abbas, kami mengetahui sholat sudah selesai dikerjakan di Masjid Nabawi itu dengan suara gemuruh zikir para sahabat. Maka tidak mungkin terdengar suara zikir kalau dibaca perlahan, Bapak Ibu. Bayangkan ya, tidak ada mic ketika itu, tapi para sahabat sudah mendengar gemuruh zikir di masjid setelah sholat. Gitu. Nah, ini dalil yang pertama, gitu ya. Kemudian Imam Abdullah bin Abbas juga mengatakan, ya, di antara cara para sahabat mengetahui orang selesai sholat itu dengan suara takbir. Jadi takbir sahabat setelah sholat yang dikeraskan. Gitu. Itu pada hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim. Gitu. Ya.
Kemudian juga pada hadis yang lain dikatakan anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nasu minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis Imam Bukhari Muslim pula dikatakan mengeraskan suara dalam zikir ketika sholat berjamaah pada masa Rasul adalah tanda berakhirnya sholat. Tanda berakhirnya sholat gitu, ya. Nah ini Bapak Ibu yang Allah muliakan berkaitan dengan dasar mengapa sebagian besar ulama memperbolehkan gitu, ya. Nah tinggal kita di masyarakat menentukan saja kira-kira mana yang biasa dilakukan. Kalau yang memang tidak biasa zikir dengan suara keras, silakan, tidak ada masalah, ya. Tapi jika suatu saat nanti ada imam, ya, membaca doa zikir dengan suara keras, ya jangan dipersoalkan, karena dasarnya sahih, dasarnya sahih, gitu, ya. Jadi tinggal bagaimana kita mentoleransi perbedaan yang ada, ya. Nah, ini Bapak Ibu diantara hal-hal yang perlu kita jelaskan berkaitan dengan adab-adab berzikir setelah sholat, gitu, ya. Insya Allah mungkin jika ada kesempatan di di kajian berikutnya kita akan jelaskan pula tentang adab-adab di dalam berdoa. Wallahu alam, mangga Bapak Ibu dipersilakan barangkali ada pertanyaan seputar tema adab-adab dalam zikir. Ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang pertama terkait dengan tujuan mengapa Nabi biasanya menghadap ke jamaah, ya. Itu memang betul Bapak, ya. Yang pertama tentu dalam rangka menjaga hubungan dan relasi dengan kaum muslimin, ya. Karena bagaimanapun Bapak Ibu, imam itu kan pemimpin, ya. Maka pemimpin itu tidak boleh cuek dan tidak tahu kondisi jamaah, gitu, ya. Jadi makanya kan dalam madhab Syafi'i, gitu, ya, itu disunnahkan yang menjadi imam itu adalah pemimpin di masyarakat, gitu. Jadi kalau ada Pak RT, RT yang jadi imam. Kalau ada RW, RW yang jadi imam. Kalau ada lurah, lurah yang jadi imam, gitu. Nah, begitu, ya. Nah, sehingga karena dia pemimpin, maka dia perlu mengetahui kondisi jamaah, gitu. Dan memang Nabi selalu tafakut. Tafakut itu Bapak, beliau ingin tahu kondisi para sahabat, ya, siapa yang berhalangan, siapa yang sakit, gitu, ya. Itu Nabi biasanya akan bertanya, mana si fulan, mana si fulan. Nah, begitu, ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, itu diantara diantara alasan, ya, mengapa Nabi mengamalkan sunnah untuk menghadap ke jamaah setelah sholat. Baik, Bapak Ibu, boleh nggak kita berzikir dengan jumlah dan bilangan tertentu? Mayoritas para ulama mengatakan boleh, gitu, ya. Jadi karena dalam bab zikir dan doa dia tidak ada batasan Bapak Ibu. Jadi kita itu boleh membuat target-target sendiri. Contoh, ya, ini saya sampaikan beberapa zikir para ulama, bahkan sholatnya para ulama yang tidak pernah Nabi ajarkan. Contoh seperti Imam Abu Hanifah. Itu beliau, Bapak Ibu, sehari semalam sholat sunnahnya 300 rakaat. Itu Imam Abu Hanifah, gitu, ya. Kemudian Imam Malik itu lebih dahsyat lagi, 800 rakaat. Ya. Kemudian bahkan dari beberapa ulama, gitu, ya, yang menjadi rujukan, gitu, ya, mungkin kelompok-kelompok yang mengharamkan jumlah zikir yang banyak ini, gitu, misalnya, gitu, ya, itu kita lihat misalnya Imam Ibnu Taimiyah, gitu, ya, itu diantara ulama yang sholat sunnahnya 300 rakaat sehari semalam, Bapak Ibu, ya. Ada dalam beberapa riwayat bahkan lebih dari itu, gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya dalam jumlah zikir, ya, kemudian bilangan rakaat sholat sunnah sebenarnya tidak dibatasi, ya, tidak dibatasi, gitu, ya. Jadi boleh kita mau perbanyak sebanyak manapun, gitu, ya.
Nah, selama hal itu mampu kita lakukan. Jadi jangan juga sampai kita memaksakan diri. Nabi melarang, ada sahabat Nabi yang mau sholat tahajud semalam suntuk dan tidak tidur. Nabi melarang, nggak boleh. Kata Nabi, karena tubuhmu punya hak untuk istirahat. Gitu. Jadi selama kita mampu melakukannya boleh. Jadi ibu mau 1000 kali istighfarnya boleh. Contoh, Nabi berapa kali istighfarnya Bapak Ibu? 100 kali. Boleh nggak kita istighfar 1000 kali? Boleh, kata ulama. Jadi maksudnya, mengapa Nabi itu kadang-kala mengajarkan zikir dalam bilangan tertentu, itu minimalnya. Itu minimalnya. Ya, itu minimalnya. Ya. Jadi kita tidak pernah mengatakan bahwa Nabi itu istighfarnya cuma 100 kali. Pasti lebih. Tapi mengapa sampai kepada kita hanya 70 sampai 100 kali, ingin mengatakan bahwa jangan sampai kurang dari itu. Jadi kalau lebih boleh, gitu. Yang penting tadi kita mampu melakukannya, ya, dan jangan sampai menjadikan itu sebagai sesuatu yang wajib. Gitu. Itu tidak boleh. Ya. Selama kita mampu, itu diperbolehkan.